Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Oviasari. Kalian boleh panggil Ibu Ovi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa belajar di rumah. Walaupun keadaan di Indonesia sedang tidak baik, kita harus tetap bersyukur dan bersemangat belajar bersama ibu, ayah, kakak, ataupun keluarga yang lainnya. Sebelum kita belajar, coba disiapkan dulu alat tulisnya. Jika sudah, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran ke-1. Nanti kita akan menonton video mengenai peristiwa kedatangan bangsa barat. Dari situ kita akan mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan penjajahan di Indonesia. Setelah itu kita akan membuat mind maps atau peta konsep mengenai informasi penting yang terdapat pada video. Kemudian, kalian akan menceritakan lewat video mengenai informasi penting yang terdapat pada peristiwa kedatangan bangsa barat. Kemudian, kita juga akan membaca teks sifat-sifat benda, sehingga kita bisa mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifat-sifatnya. Terakhir, kita akan melakukan percobaan dan membuat laporan dari hasil percobaan. Dalam kehidupan terjadi banyak sekali peristiwa. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, bahkan ada juga peristiwa bangsa dan negara. Peristiwa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peristiwa menyenangkan, dan yang kedua, peristiwa tidak menyenangkan. Di sini, Ibu punya gambar yang menunjukkan peristiwa tersebut. Silakan kalian amati ya. Gambar pertama, ada Edo yang menerima penghargaan karena menjadi juara pada perlombaan. Gambar kedua, ada Dayu yang sedang dirawat oleh suster di rumah sakit. Gambar ketiga, ada Beni yang terjatuh dari sepeda. Gambar keempat, ada Lani yang sedang merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Dari keempat gambar tadi, gambar mana sajakah yang menunjukkan peristiwa menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan? Betul sekali, peristiwa menyenangkan ditunjukkan oleh gambar pertama dan keempat. Lalu peristiwa tidak menyenangkan ditunjukkan pada gambar kedua dan ketiga. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalau peristiwa penjajahan Indonesia itu merupakan peristiwa menyenangkan atau peristiwa tidak menyenangkan? Ya, benar. Peristiwa penjajahan Indonesia itu merupakan peristiwa tidak menyenangkan. Ibu punya gambar di sini. Kalian perhatikan ya dan kalian amati. Gambar apakah itu? Betul sekali. Gambar cengkeh. Apakah kalian tahu hubungan antara cengkeh dengan penjajahan bangsa Indonesia? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Cengkeh merupakan rempah-rempah yang memiliki banyak sekali manfaat. Cengkeh bisa digunakan sebagai bumbu masak, minyak aromaterapi, obat sakit gigi, dan yang lainnya. Nah, dengan banyaknya manfaat yang dimiliki oleh cengkeh, membuatnya menjadi memiliki harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, cengkeh menjadi salah satu rempah-rempah yang diburu oleh bangsa barat. Sehingga
terjadilah peristiwa penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Barat. Nah, selama penjajahan ini, rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Dari penjelasan tadi, diketahui bahwa faktor penjajahan Indonesia adalah karena bangsa Barat ingin memburu cengkeh yang memiliki harga jual yang tinggi. Selain faktor itu, masih ada faktor lain yang menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Barat. Nah, untuk mengetahui faktor tersebut, mari kita tonton video berikut ini. Kalian harus memperhatikan dan menyimak dengan baik ya, karena nanti ibu akan memberikan pertanyaan. Selamat menyaksikan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Dari tayangan video tadi, yuk kita jawab pertanyaan ibu. Pertanyaan pertama, siapakah yang dimaksud dengan bangsa Barat? Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang melatar belakangi penjajahan bangsa Barat ke Indonesia? Pertanyaan ketiga, kapan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Pertanyaan keempat, di manakah pertama kali bangsa Barat mendarat di Indonesia? Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Dan yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat Indonesia ketika penjajahan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian coba tuliskan pada sebuah mind maps atau peta konsep. Peta konsep ini boleh kalian buat dengan menggunakan pensil warna, spidol, krayon, dan kalian juga bisa menambahkan
gambar yang berhubungan dengan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Setelah itu, coba kalian buat video yang menceritakan peristiwa kedatangan bangsa Barat dengan menggunakan peta konsep. Jangan lupa sampaikan juga pendapat kalian mengenai penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Nah, untuk membuat video ini, coba kalian minta bantuan kepada orang tua, kakak, atau keluarga kalian yang lain. Jangan lupa sampaikan kata tolong, maaf, dan terima kasih kepada orang yang akan kalian minta bantuannya. Contohnya seperti ini. Ibu, maaf, tolong bantu saya membuat video. Dan jangan lupa juga kalian sampaikan terima kasih kepada ibu ataupun keluarga kalian yang lain. Selamat membuat mind maps. Dari video peristiwa kedatangan bangsa Barat dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penjajahan Indonesia yaitu karena adanya keinginan untuk mencari kekayaan dengan menguasai rempah-rempah seperti cengkeh yang memiliki harga jual tinggi. Coba kalian perhatikan kembali gambar cengkeh. Lalu perhatikan gambar air dan balon. Benda-benda tersebut memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Coba kalian sebutkan wujud benda dari cengkeh, air, dan balon. Betul sekali. Wujud benda dari cengkeh yaitu padat, air yaitu cair, dan balon yaitu gas. Tahukah kalian cara membedakan wujud benda padat, cair, dan gas? Salah satu cara untuk mengetahui wujud benda yaitu dengan mengetahui sifat-sifatnya. Untuk mengetahui sifat-sifatnya, coba kalian baca teks berikut ini. Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sifat-sifat benda. Salah satu wujud benda adalah padat. Kita dapat memegangnya dan memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud benda berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita, seperti air yang selalu kita gunakan dalam setiap hari. Ketika benda cair dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair dapat merambat melalui serat-serat halus dari suatu bahan. Salah satunya adalah bahan kain. Benda cair juga mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang ketiga adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya ketika bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kita bisa membuat sebuah balon mengembang. Kamu juga dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dari teks tersebut, dapat kita ketahui bahwa benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk membuktikannya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan membuktikan sifat benda cair.
Alat dan bahannya yaitu gelas yang berisi air, talenan kayu, mangkok transparan, dan tanah. Langkah yang pertama, simpan gelas di atas permukaan yang rata. Lalu amati. Langkah yang kedua, simpan gelas di atas talenan kayu. Lalu miringkan. Seperti ini. Coba diperhatikan ya. Langkah yang ketiga yaitu pindahkan air ke dalam mangkok transparan. Langkah terakhir, kita tuangkan air ke atas tanah. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, setelah kita melakukan percobaan ini, coba kalian tuliskan pengamatan kalian yang tadi ya, tuliskan pada laporan hasil percobaan. Selain percobaan membuktikan sifat benda cair, Ibu juga mempunyai percobaan untuk membuktikan sifat benda padat dan gas. Anak-anak, silakan kalian lakukan percobaan ini di rumah ya. Inilah keterangan untuk melakukan percobaan tersebut. Ketika kalian melakukan percobaan, kalian harus mengamati dengan benar ya. Lalu, tuliskan hasil pengamatan kalian pada laporan yang telah Ibu persiapkan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari banyak sekali ilmu. Coba kalian ingat-ingat lagi, kita sudah belajar apa saja ya? Betul sekali, pada hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Faktor dari peristiwa tersebut adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Lalu, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Lalu, keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel, dan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kita juga belajar tentang sifat-sifat benda. Sifat benda padat yaitu memiliki volume tetap dan bentuknya tidak berubah. Sifat benda cair yaitu volumenya tetap, namun bentuknya mengikuti wadah. Dan sifat benda gas yaitu volume dan bentuknya mengikuti tempatnya. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu memiliki soal evaluasi.
yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, ini dia soalnya. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini pembelajaran sudah selesai. Kalian jangan lupa belajar lagi di rumahnya ya. Jangan lupa juga dikerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun agar tangan kita tetap bersih dan terhindar dari kuman, bakteri, juga virus. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.